Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang indikator asam basa. Oke, sebelumnya kita infoin dulu bahwa indikator asam basa itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada yang namanya indikator alami, lalu yang kedua ada indikator buatan. Nah, indikator itu adalah penanda. Jadi kayak kalau misalkan warna merah, dia berarti asam, misalkan seperti itu. Nah, untuk yang alami biasanya digunakan dari bahan alam. Contohnya adalah tumbuhan, kemudian bisa aja dari buah-buahan juga gitu ya. Nah, itu untuk yang alami. Sedangkan kalau yang buatan itu diantaranya ada yang sering kita temui adalah kertas lakmus. Kertas lakmus itu terbagi menjadi dua, lakmus biru dan lakmus merah. Nah, di sini kalau misalkan kita punya lakmus merah, terus dicelupkan ke larutan yang asam, maka warnanya akan tetap merah. Sedangkan kalau dicelupkan ke basa, maka dia akan tetap menjadi, oh ini harusnya merah ya. Kalau kita masukin ke lakmus, oh sorry, sebentar. Kalau lakmusnya merah, dimasukin ke asam, maka tetap merah. Sedangkan kalau larut lakmusnya merah, masukkan ke basa, maka dia akan berubah menjadi biru. Jadi kalau biru itu basa, merah itu adalah asam. Begitu juga dengan lakmus biru, dia akan berubah menjadi merah kalau dicelupkan ke asam dan tetap biru ketika dimasukkan ke basa. Kemudian selain kertas lakmus, kita juga menggunakan ini, ada namanya indikator universal. Universal. Ada beberapa penanda kayak misalkan universal itu contohnya ada fenolftalen, metil jingga, dan lain sebagainya. Tabelnya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah contohnya. Misalkan nih kita punya indikator fenolftalen. Ketika dimasukkan asam, dia tidak berwarna. Sedangkan kalau basa warnanya merah muda. Lalu, kalau misalkan kita punya metil ungu, ketika dimasukkan ke asam, dia akan berwarna ungu. Dan kalau dibasa, dia akan berwarna hijau. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini sudah tentang indikator asam basa. Sekarang kita masuk ke pengukuran pH menggunakan indikator yang tadi sudah kita singgung. Oke, jadi misalkan kita punya daftar dari trayek pH beberapa indikator, kemudian ini terkait perubahan warnanya. Nah, langsung saja kita cek ke soal. Jadi di sini, ini adalah soalnya. Sebentar. Nah, kita cek, jadi suatu larutan diuji dengan 4 larutan indikator universal. Ketika dia menggunakan fenolftalen, dia menjadi tidak berwarna. Artinya apa? Kalau fenolftalen kan yang ini, dia tidak berwarna. Berarti yang 8,2 atau bisa jadi kurang dari 8,2, ya kan? Berarti kita tulis, ini berarti kurang dari 8,2. Kalau kita gambarkan grafiknya misalkan ini 8,2, berarti dia akan arahnya ke sana. Lagi, kalau misalkan dia metil jingga. Metil jingga tuh yang kedua ini, dia warnanya merah. Warna merah kan yang garis bawah nih, berarti yang 3,2. Berarti, taruhlah di sini 3,2, dia kurang juga ya dari 3,2. Lalu, bromitol biru, dia warnanya kuning, yang bawah juga kurang dari 6. Oke, kurang dari 6. Kita bikin 6 tuh berarti ini kan 8 di sini, 3,2 di sini, berarti 6 anggaplah di sini. Kurang dari juga ya, berarti ke sana. Kemudian metil merah, dia warnanya merah, 4,2. Kurang tapi.
Berarti kita bikin 4,2 itu, oh ini tadi 6 ya. 4,2 itu di sekitar sini dan kurang. Nah, kalau sudah, maka kita lihat, kita cari irisannya yang kira-kira ada semua dari keempat ini. Kalau kita ambil yang 8,2, kan kita nggak dapat yang 6 sama 4,2 sama 3,2 ya. Berarti kita pilih yang paling kecil, yaitu yang 3,2. Nah, ini kan kena semua nih, kearsir semua, ya kan? Artinya apa? Artinya pH larutan tersebut itu adalah kurang dari 3,2. Sampai situ paham ya penggunaannya ya?